Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Realme C Series selalu menjadi salah satu smartphone low budgetnya Realme nih. Tapi kali ini beda, bukan sekedar smartphone low budget aja nih. Ibarat kata udah kayak mendadak jadi suhu nih smartphone yang satu ini. Ditambah lagi momennya pas banget nih buat penutup akhir tahun 2023. Makanya Realme merilis si smartphone yang satu ini, Realme C67 cuy. Kita bakalan bahas smartphone yang satu ini, kira-kira bakalan semenarik apa nih buat penutup akhir tahun 2023, dan upgrade-nya bakalan semasif apa dari smartphone yang satu ini. Bisa kita lihat dari segi harganya terlebih dahulu nih ya. Start price sih katanya Realme C67 ini dimulai dari 2,6 jutaan untuk varian yang terendah yaitu 8/128 GB, dan untuk varian tertingginya yaitu 8/256 GB sekitaran ya maybe masuk ke angka 2,8 jutaan kali ya. Karena memang pas waktu video ini dibuat, jujur totally gue belum tahu persis harga dari smartphone ini tuh berapa ya teman-teman. Tapi katanya sih harga start price-nya dari 2,5 jutaan aja. Langsung aja kita bahas yang paling berasa nih. Ketika gue megang seri C yang satu ini, terletak di bagian desainnya sih, ini paling kerasa menurut gue buat seri Realme C67 ini. Kalau secara desain kelihatan beda banget nih si Realme C67 ketimbang Realme C seri sebelumnya. Ya seperti kita ambil contoh yaitu Realme C55 ataupun seri Realme C5 berapa itu satu lagi lupa ya. Tapi kalau kita perhatikan Realme C67 ini punya layout kamera yang menurut gua sama seperti saudaranya, yang lainnya nggak bukan Oppo gitu ya. Feel saat digenggam juga punya kesan yang menurut gue itu premium ya. Bobotnya juga cukup ringan, nggak berat-berat banget seperti smartphone 2 jutaan lainnya, dan cukup kelihatan ramping nih. Secara build quality juga cukup lumayan bagus kalau menurut gua, solid banget. Yang penting itu sih ya, buat smartphone entry level. Namun yang gue rasakan selama ini, smartphone itu nggak terlalu slim-slim banget kalau menurut gua. Tidak sesuai dengan klaim yang dilakukan oleh Realme ya teman-teman. Ya mungkin ini perbedaan preferensi aja teman-teman ya. Tapi yang gue rasakan si Realme C67 ini tidak terlalu slim yang seperti gue bayangkan teman-teman. Ya walaupun memang cukup lumayan tipis lah ya bobot dari smartphone yang satu ini. Dan juga yang pasti untuk framenya juga sudah mengotak seperti smartphone 2 jutaan zaman sekarang. Dan kali ini juga Realme membawa satu fitur yang menurut gue menarik banget dan yang gak dimiliki dari smartphone entry level lain. Yang lainnya gak bukan adalah IP54 cuy, yang dimana ini tahan cipratan dan juga tahan debu pastinya. Ya walaupun ini cuma tahan cipratan aja, tapi menurut gua tetep sih ini fitur yang harus ada di smartphone kelasan 2 jutaan buat di tahun 2024 mendatang. Ya Realme menurut gua nice try lah ya untuk mencoba lebih beda buat smartphone 2 jutaannya mereka melalui C67 ini. Buat kelengkapan portnya juga tergolong lengkap banget lah si Realme C67. Di sini ada lubang jack 3,5 mm, ada lubang USB Type-C, ada lubang slot SIM card yang bisa nampung dual SIM dan satu SD card, dan juga yang pasti ada lubang dual stereo speaker cuy. Atas bawah nih speakernya. Walaupun memang buat masalah speakernya gue bisa bilang sih cukup lumayan pas-pasan banget waktu gue ajak dengerin musik ya. Ya bisa dibilang memang kurang nendang aja speaker dari smartphone yang satu ini. Pas waktu kita tes ke 100% juga agak sedikit cempreng suara dari speaker smartphone yang satu ini. Tapi menurut gue ini udah much better, udah lebih baik buat di range harga 2 jutaan lagi-lagi. Ya better memang saran gue mendingan setting audionya ke 80% aja biar suaranya nggak terlalu cempreng. Tapi kalau misalnya diajak nonton film sih di sini udah nyaman banget ya dengan dual stereo speakernya ini, dan udah cukup kerasa PW kalau menurut gue. Apalagi kalau nonton film di smartphone yang satu ini, soalnya smartphone itu memiliki bezel yang kerasanya sangatlah tipis cuy buat smartphone 2 jutaan lagi-lagi. Karena memang balik lagi Realme katanya menghilangkan lapisan plastik yang ada di bagian bezel sampingnya. Jadi smartphone yang satu ini kelihatan ramping buat desain layarnya, dan itu terbukti pas waktu gue coba nonton film di smartphone yang satu ini. Bezel layarnya itu bener-bener kelihatan tipis terutama di bagian atasnya, walaupun bezel bagian bawahnya masih kerasa tebal. Secara spek buat layar sendiri bisa dibilang menurut gue cukup lumayan ya, standar banget lah, pas-pasan, nggak gimana-gimana, nggak ada yang terlalu spesial dan nggak ada yang terlalu wow-wow banget. Ya intinya standar seperti smartphone 2 jutaan. Seperti resolusinya yang udah SD+, panelnya juga pakai panel IPS, refresh rate-nya 90 Hz, nice ini menurut gua. Dan yang pasti ini punya ukuran yang cukup compact yaitu di angka 6,72 inch cuy. Ukuran yang menurut gua pas banget kalau kita genggam smartphone yang satu ini. Aspek rasionya juga cukup lumayan oke nih di angka 91,4% cuy. Touch samplingnya juga nggak main-main, udah 180 Hz cuy. Nah yang pasti brightness-nya ini bisa di-push sampai 950 nits
IPS. Jadi kalau kita pakai smartphone yang satu ini di outdoor masih kerasa terang banget cuy. Dan pas waktu gue coba dipakai di outdoor emang bener di sini layarnya masih kerasa terang walaupun menggunakan panel APS lagi IPS maksudnya. Ya, ini bagian yang menurut gue cukup menjadi salah satu poin penting buat Realme C67 karena di range harga segini bisa ngasih brightness yang up to sampai 950 nits cuy. Ya ini bagian yang menurut gue oke banget lah karena memang gue sering banget pakai HP ini di outdoor ya. Nah buat yang nonton film di sini bener-bener udah oke banget, warnanya kelihatan Realme banget ya. Walaupun memang secara warna kalau gue compare dengan panel yang menggunakan AMOLED sih jelas panel AMOLED lebih unggul. Tapi IPS di sini bener-bener IPS yang udah upgrade cuy, bukan IPS sembarangan kalau menurut gue. Nikmatin konten bener-bener masih oke lah. Buat dipakai daily use juga masih kerasa nikmat karena refresh rate-nya 90Hz. Walaupun memang harapan gue kenapa nggak dibikin 120Hz aja gitu loh, sekalian upgrade gitu ya. Tapi 90Hz menurut gue udah oke lah. Yang penting nggak 60Hz jadi nggak kelihatan slow banget gitu layarnya, tetap kelihatan smooth kok 90Hz. Nah terus juga layarnya kerasa responsif nih. Pas waktu gue pakai buat ngegame di sini nggak ada delay tot sama sekali. Ya memang rata-rata smartphone 2 jutaan udah punya hal tersebut, anti delay ya karena memang harga 2 jutaan kalau delay itu parah sih. Tapi yang jelas menurut gue tot sampling dari smartphone yang satu ini tuh kerasa beda ketimbang smartphone lain di keras harga 2 jutaan cuy. Di sini kalau buat diajak ke game bener-bener kerasa responsif, menurut gua responsif abis. Bahkan multitasknya bisa sampai 10 jari dan itu aman banget. Nah, terus juga yang paling gue suka dari semuanya tadi yaitu di masalah fiturnya cuy. Nah, kalau kita perhatikan dari tadi nih desain dari layar nih HP udah pakai pansol. Tapi bukan pansolnya menurut gue yang menarik, melainkan mini kapsul 2.0-nya. Ya, ini versi yang udah upgrade dan jauh lebih intuitif menurut gua. Fitur yang gak cuman gimmick doang tapi diimplementasikan dengan cukup baik di Realme C67 ini cuy. Di sini bukan cuma sekedar nampilin notifikasi charging terus juga nampilin notifikasi cuaca, tapi di sini kita bisa menggunakan fitur mini kapsul 2.0 buat ganti musik seperti back ataupun next musik. Ini menurut gua fitur yang lebih intuitif dan gue sering banget nih ganti-ganti musik menggunakan mini kapsulnya karena seseru itu. Walaupun emang agak sedikit norak sih ya, kita bakalan senang sekali dua kali dan selanjutnya itu bakalan bosan aja sih. Tapi nggak apa-apa lah, fitur yang menurut gue ini nggak cuma gimmick doang yang nggak cuma ditaruh di Android dan kelar, tapi Realme di sini mengupgrade-nya dengan inovasi yang menurut gue lebih bagus. Ya semoga harapan gue mini kapsul 3.0 makin tambah better daripada si mini kapsul 2.0. Tapi 2.0 ini udah oke menurut gue, terobosannya yang cukup bagus gitu dari smartphone 2 jutaan mereka ya, terutama Realme C67 ini. Nah tadi kita sempat ngomongin soal ngegame di smartphone yang satu ini. Kira-kira seenak apa sih? Oke, buat SoC sendiri di sini pakai SoC yang bukan sejuta umat. Di sini bukan pakai SoC MediaTek, melainkan di sini kita menggunakan Snapdragon 685 cuy. SoC yang udah terkenal stabil. Yap, SoC ini tuh dipakai si Realme C67. Kali ini gue agak sedikit bingung sama Realme. Ya mungkin Realme mendengarkan keluh kesah netizen kali karena memang Realme sangat amat mendengarkan pesan dari anak muda ya mungkin orang-orang bosan lah pada pakai MediaTek yaitu Helio G99 lagi. Kali ini Realme coba terobosan yang beda pakai 685 coy. Yang dimana ini punya stability yang cukup bagus dan kalau kita lihat secara benchmark di sini mendapatkan skor yang cukup lumayan tinggi di angka 300 ribuan. Walaupun memang secara angka masih kalah dengan Helio G99 cuy. Tapi SoC ini 685 punya stability yang cukup baik di HP-HP lain. Tapi di Realme C67 ini agak sedikit beda. Yang dimana di sini pas waktu gue geber CPU throttling selama 45 menit, HP yang satu ini yaitu Realme C67 tidak mendapatkan temperatur, alias tidak mendapatkan persentase yang cukup lumayan stabil. Ya memang di angka 80% itu ada sih ya, tapi kadang-kadang di sini 10 menit selanjutnya itu drop ya. Untuk persentasenya itu bisa menyentuh di angka 60 sampai 80%. Tapi di sini yang menariknya, tadinya gue kira HP ini bakal overheat cuy ketika pas waktu kita ajak throttling. Namun nyatanya enggak. Temperatur dari HP ini cuma di angka 40 derajat Celcius aja. Enggak terlalu panas sih. Bagian yang menurut gue perfect banget. Nah berikutnya gue langsung tampilin aja skor Geekbench 6 dan juga 3D Mark benchmark. Enggak sampai buat benchmark aja, gue juga udah tes HP ini buat ngegame. Ya ngegame tipis-tipis lah. Seperti game Mobile Legends. Settingnya gue bakalan coba settingan rata kanan dari smartphone yang satu ini. Dan alhasil FPS-nya stabil mampus ya di angka 60 FPS. Jadi nggak usah diragukan lagi buat main game Mobile Legends, udah selancar itu cuy.
Gimana kalau buat main game PUBG Mobile? Nah, PUBG Mobile di sini settingannya tembus di settingan smooth high aja ya teman-teman. Artinya kita cuma mendapatkan FPS di angka 30 fps aja, nggak bisa lebih. Dan di 30 fps menurut gue udah kerasa stabil sih. Dan yang terpenting untuk giroskopnya di sini lancar, anti delay karena memang smartphone yang satu ini punya hardware gyro. Genshin Impact gimana? Settingan loss 60 fps gue udah coba dan itu dapat fps di angka 30 sampai 38an fps. Ya memang tidak terlalu stabil banget sih, tapi yang jelas buat main game Genshin Impact smartphone ini udah ready dan udah hayu banget gitu. Jadi untuk masalah ngegame gue bisa bilang smartphone yang satu ini udah cukup oke lah. Cuman ingat, gamenya yang gak usah berat-berat deh. Kayak game PUBG Mobile, Mobile Legends, Call of Duty Mobile masih bisa hayu banget gitu loh ya. Lalu untuk versi Androidnya, di sini udah pakai versi Android yang terbaru, yaitu versi Android 14 cuy. Cuman kalau kita lihat secara tampilan UI di sini tulisannya Realme UI, bukan versi Realme UI T ya teman-teman. Tapi secara tampilan kalau gue lihat ini kayaknya Android stock gitu loh ya. Kekurangan dari Android stock kita tahu sendiri lah, yang dimana kita kalau misalkan pengen buka galeri harus terkoneksi dengan internet, yang dimana bisa sih buka galeri tanpa internet tapi nggak bisa ngapus foto di galeri ya, karena memang galerinya itu terkoneksi dengan Google dan Google harus pakai internet gitu loh ya maksudnya Google Foto gitu. Tapi yang jelas tampilan UI nya menurut gue simple, minimalis dan juga oke buat smartphone entry level, dan yang pasti cukup banyak bloatware sih pas waktu pertama kali install. Beralih ke bagian daya tahan, baterai sendiri tuh HP ini punya kapasitas yang cukup lumayan besar, yaitu 5000 mAh. Sebenarnya kapasitasnya ini secara umum udah wajar banget ya. Nah, untuk screen on time-nya ini bisa bertahan 9 sampai 10 jam. Ya, lagi-lagi standarnya baterai 5000 mAh cuy. Dan kalau misalnya habis tinggal di charging aja pakai SuperVOOC 33 watt yang udah include di dalam paket pembelian. Walaupun memang kecepatan chargingnya tidak terlalu kenceng-kenceng banget, tapi at least ya setidaknya ada kecepatan charging yang gak begitu lemot-lemot banget gitu loh ya. Ya buat smartphone 2 jutaan ini menurut gue udah oke lah ya. Jadi untuk sektor baterai nggak usah dikompromikan lah ya, nggak usah ributin maksudnya ya. Nah sekarang kita beralih aja ke bagian yang paling seru, yaitu bagian kamera yang katanya menjadi salah satu upgradean paling kerasa cuy. Ya secara resolusi memang ini udah cukup tinggi banget, yaitu 108 megapiksel. Nggak sampai di situ, untuk kemampuan zoomnya ini udah 3 kali in sensor zoom cuy. Namun gue bakalan spill hasil fotonya nanti. Tapi yang menarik dari smartphone yang satu ini buat harganya, yaitu sensornya sendiri nih, yang dimana udah pakai ISOCELL HM6 cuy. Sensor yang dipakai sama kelasan HP mid-range ya, ada beberapa. Dan langsung gue spill aja hasil foto dari Realme C67 nya ini. Nah di beberapa foto sih menurut gue punya pewarnaan yang cukup lumayan oke nih. Hasilnya kelihatan tajam berkat 108 megapikselnya, dan warna fotonya lebih ke vivid kalau menurut gue. Walaupun ada beberapa kondisi yang kalau kita lihat agak sedikit pucat, cuman masih bisa dibalancein kok kalau menurut gue. Dan masih kelihatan much better menurut gue buat smartphone di kelasan 2 jutaan. Dan gue yang paling bikin impress sama hasil foto 3 kali zoom in sensornya ini cuy. Yang dimana kalau kita lihat hasilnya memang tidak pecah cuy. Di sini memang hasilnya sama seperti hasil kamera utamanya, yaitu 108 megapiksel, tapi ada sedikit kompresan kalau gue lihat. Tapi nggak apa-apa, menurut gue hasilnya much better ketimbang smartphone lain yang cuma pakai digital zoom aja. Ya di sini zoomnya cukup lumayan ngebantu lah menurut gue. Dan ada zoom 5 kalinya yang dimana itu digital, jadi hasilnya juga ya pecah ya kalau kita lihat 5 kalinya. Cuman 3 kalinya menurut gue oke lah. Ini bener-bener zoom 3 kali in sensor tanpa adanya cropping ataupun processing yang gimana-gimana gitu ya. Nah terus juga untuk hasil foto malamnya juga demikian ya. Hasilnya memang tidak sesempurna smartphone kelasan mid range, tapi buat kelasan entry menurut gua udah oke. Ya kita nggak bisa berekspektasi banyak lah buat hasil malamnya, tapi yang jelas bisa kalian lihat aja hasil malamnya kurang lebih seperti ini. Dan saran gua pakein mode night mode kalau misalkan pengen foto pakai HP ini. Kalau kamera depannya sendiri bisa Full HD 30 fps seperti kamera belakangnya, dan kalau dilihat sih secara hasil memang tidak stabil ya teman-teman. Tidak seperti kamera belakangnya yang stabil, tapi so far secara image quality menurut gua udah oke sih ya. Terus juga kalau kita arahin ke atas begini ya, SDR-nya belum bisa misahin antara background dan juga objek ya. Oke. Masih putih banget di atas. Nice. Bisa kalian lihat sendiri aja lah ya. Jadi ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari Realme C67 nih. Ini di resolusi Full HD 30 fps ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Audionya juga bisa kalian lihat sendiri aja sebagus apa. Dan kalau kita lihat sih secara preview ini bagus ya dan stabil gitu.
Cuman kalau misalkan hasilnya bisa kalian lihat aja di monitor kalian ya. Ini sebagus apa dan sestabil apa. Ini kita bisa zoom sampai 10 kali ya teman-teman. Tapi memang zoomnya itu tidak smooth gitu. Oke, nice. Iya, bisa kalian lihat sendiri aja. Oke, kesimpulannya Realme C67 ini memang menjadi salah satu potensi smartphone di harga 2 jutaan yang worth it buat kalian beli di tahun 2024 mendatang. Karena kalau kita lihat spesifikasi yang dibawa dan fitur-fitur yang hadir di smartphone yang satu ini menarik banget. Salah satunya yang menurut gue itu cukup impress adalah bezel yang benar-benar tipis di bagian atasnya, yang dimana ini jarang banget dimiliki dari smartphone kelasan entry level. Dan juga fitur mini kapsul 2.0 yang menurut gue jadi salah satu fitur eksklusif yang hadir di smartphone Realme C67 ini. Gue nggak tahu fitur ini bakalan eksklusif di C67 aja atau enggak, tapi yang jelas mini kapsul ini kan cuma punya di smartphone-nya Realme kelas C series ya. Jadi itu fitur yang menurut gue ngebantu banget buat produktivitas atau enggak buat gaya-gayaan doang. Nah terus juga nggak sampai di situ, buat kameranya menurut gue di range harga 2 jutaan ini udah oke cuy. Apalagi dibantu dengan ISP-nya yaitu Snapdragon 685, jadi hasilnya udah secakep itu. Nggak sampai di situ, yang paling gue salutin, yang bakalan gue highlight lagi, yaitu masalah fitur IP54-nya, yang dimana udah tahan cipratan air dan juga tahan debu. Jadi kalian gak usah worry kalau misalkan HP ini tuh ketumpahan air maksudnya ketumpahan air atau nggak kehujanan, harusnya HP ini masih aman harusnya ya, karena IP rating 54 ya seperti itu standarnya. Jadi memang cukup lumayan susah buat mencari kekurangan dari smartphone yang satu ini selain harganya. Ya menurut gua harga start price-nya 2,5 itu salah satu opsi yang tepat sih dari Realme ya. Dan semoga harganya 2,5 beneran. Kalau misalnya harganya 2,6, 2,7, 2,8 ya gua agak bingung sih harus ngomong apa. Tapi yang jelas selama gue pakai smartphone ini kurang lebih 2 mingguan, gue udah cukup impress lah buat kelasan smartphone entry level. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan soal smartphone yang satu ini, boleh bantu di kolom komentar. Kalau misalnya pengen nanya secara privat, boleh juga di DM di Instagram kita di @rapidtechno ya. Atau pengen join ke komunitas kita, boleh banget join, link yang ada di deskripsi itu, joinnya ke komunitas Telegram kita. Bisa kita ramein kok komunitasnya ya. Chandra pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.